Selalu jadi yang terbaik dalam setiap pendidikan atau kursus militer yang pernah diikutinya. Tapi Jenderal Kopassus berdarah Batak ini tidak pernah jadi Panglima Kodam atau Pangdam. Kok bisa? Siapakah dia? Dia tidak lain adalah Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini sedang dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Ya, Luhut adalah mantan tentara. Dia juga bukan prajurit infanteri biasa. Dia adalah prajurit komando, perwira didikan Kopassus. Bahkan bisa dikatakan, dia adalah salah satu perwira terbaik di Kopassus jika melihat jejak rekam karirnya selama dia berkarir sebagai tentara. Selalu jadi yang terbaik. Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer, Akmil, tahun 1970. Dia bukan lulusan Akmil dengan prestasi biasa saja, tapi Luhut adalah lulusan terbaik Akmil di angkatannya. Lulusan terbaik Akmil tahun 1970. Sebagai lulusan terbaik Akmil, Luhut berhak atas penghargaan bergengsi Adi Makayasa. Jenderal Baret Merah yang pernah merasakan panasnya medan tempur di Timur Timur ini juga lulusan terbaik kursus dasar kecabangan infanteri atau Susar Cabif pada tahun 1971. Tidak hanya itu, ketika Luhut mengikuti pendidikan komando untuk mendapatkan brevet Komando Kopassus, juga dia jadi yang terbaik, sehingga berhak atas penghargaan Sangkur Perak Komando. Pada tahun 1971, Luhut ikut kursus lintas udara. Lagi-lagi Luhut jadi yang terbaik dalam kursus lintas udara yang diikutinya. Sebagai lulusan terbaik kursus lintas udara, Luhut berhak atas penghargaan trofi payung emas. Pada tahun 1976, Luhut dikirimkan ke Timur Timur dengan jabatan sebagai Komandan Kompi Pasukan Pemburu Kopasanda yang jadi bagian dari Satgas Tempur Khusus pada Operasi Seroja. Lagi-lagi ketika itu Luhut berhasil menorehkan prestasi. Dia Jat Komandan Kompi terbaik dalam Operasi Seroja. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pada tahun 1975, Luhut juga sempat dikirim ke Timur Timur sebagai Komandan Tim C Grup 1 para Komando Satuan Lintas Udara yang diterjunkan dalam Operasi Seroja pada tahun tersebut. Pada tahun 1986, Luhut kembali diterjunkan ke Timur Timur. Luhut dikirim ke sana sebagai Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus atau Detasemen 86 di Sektor Tengah Khusus Timur Timur. Lagi-lagi prestasi yang ditorehkan Luhut. Perwira Baret Merah berdarah Batak ini dinobatkan sebagai Komandan Satgas Tempur terbaik di Timur Timur. Kemudian usai menjabat Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Pusdikpassus, Luhut diangkat menjadi Komandan Korem 081, di Rot Saha Jaya yang berkedudukan di Madiun, Jawa Timur. Kembali Luhut menorehkan prestasi saat jadi Danrem di Malang, Jawa Timur ini. Tepatnya pada tahun 1995, Luhut meraih penghargaan, dinobatkan sebagai Komandan Korem terbaik di Indonesia. Tapi meski dia selalu jadi yang terbaik, berkali-kali menorehkan prestasi di medan operasi, Luhut tidak pernah jadi Pangdam. Jabatan strategis yang pernah dipegangnya hanya sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusenif, TNI AD dan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat TNI AD. Luhut juga tidak pernah jadi Danjen Kopassus, posisi yang dicita-citakannya, karena setelah itu setelah Soeharto lengser, Luhut justru diangkat Presiden Habibie sebagai Duta Besar di Singapura. Ada yang menyebut karir Luhut terhambat karena dia dianggap anak emasnya Jenderal Benny Murdani. Ketika itu, ketika karir Luhut mandek, hubungan Benny dengan Presiden Soeharto sedang merenggang. Luhut pun kena getahnya karena dianggap perwira faksi Benny Murdani.